Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator ya yang sudah memberikan kesempatan atas waktunya. Baik, tadi saya belum sempat memperkenalkan diri ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Sri Umiati. Saya dosen dari program studi agribisnis di Paperta. Kebetulan saya yang paling junior gitu ya. Jadi saya di sini gitu ya di agribisnis ini kebetulan mengampu mata kuliah statistik dasar gitu. Dosen junior, tapi mahasiswa dulu terbaik ya? Bukan Pak. Ya, di sini ya kita gitu ya ucapkan puji dan syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini di webinar kali ini ya. Apalagi ini temanya cukup menarik yaitu terkait dengan lulus tepat waktu di era COVID-19 gitu. Dan perlu kita ketahui bersama juga gitu yang kebetulan untuk program studi agribisnis kemarin saya sempat ngecek terkait dengan jumlah mahasiswa lulus di kita di agribisnis utamanya masih terbilang sangat minim gitu ya. Entah karena apa yang menjadi kendalanya, saya harap gitu meskipun sekarang kita di masa new normal gitu, tapi itu tidak menjadi suatu hambatan bagi teman-teman di program studi agribisnis ataupun di program studi lain gitu ya untuk tidak lulus tepat waktu gitu. Baik, mengawali materi ataupun bahasan seminar webinar saat ini, saya mencoba menyampaikan terkait dengan analisis statistik gitu ya. Nah, di sini sebagai pendahuluan, ini desain penelitian ya yang kita pilih gitu ya dalam untuk menentukan teknik statistik itu bukanlah bukan sebaiknya teknik statistik menentukan rancangan penelitian. Jadi adalah kita menyusun atau mendesain penelitian baru teknik statistik ini hanya sebagai alat bantu gitu untuk kita bisa menyelesaikan penelitian kita. Jadi jangan dijadikan teknik analisis ini sebagai sesuatu yang yang menghambat lah gitu ya bagi penelitian kita gitu. Karena yang perlu kita ingat juga bahwa hal penting gitu ya yang perlu kita ketahui bahwa dengan mengetahui alat analisis data yang tepat gitu ya, itu perlu diperhatikan prinsip-prinsip dari pemakaian alat analisisnya gitu. Karena walaupun alat analisisnya canggih gitu ya, tapi kalau kurang tepat gitu teknik analisisnya maka hasilnya pun akan sulit untuk diinterpretasikan atau salah untuk diinterpretasikan dan menjadi tidak bermanfaat gitu penelitian kita. Baik, next. Oke, selanjutnya adalah peranan statistik penelitian gitu ya. Yang pertama itu sebagai alat untuk menghitung besarnya sampel dari suatu populasi. Sehingga sampel yang diperlukan ini lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, terus kemudian juga yang kedua, statistik dalam penelitian ini juga menjadi alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen gitu. Jadi sebelum kita ke lapangan, alangkah lebih baiknya gitu, instrumen kita untuk bisa menemukan data penelitian itu kita uji dulu validitas dan juga reliabilitasnya sehingga kalau misalkan sudah valid dan reliable gitu, kita bisa pakai instrumen itu dan untuk mendapatkan data yang kita butuhkan gitu dalam penelitian. Nah, terus selanjutnya untuk teknik
penyajian data ya. Teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Jadi dengan adanya analisis data ini, maka data yang apalagi misalkan untuk yang deskriptif gitu ya, itu jadi lebih ringkas gitu, lebih mudah untuk dibaca gitu ya oleh baik peneliti maupun pembaca gitu. Dan kalau misalkan ini kan lebih apa ya, kita lebih mudah gitu untuk membacanya, jadi tidak perlu dilihat diringkas lah gitu. Nah terus kemudian alat untuk analisis data ya seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan gitu. Jadi apalagi ini untuk penelitian apa deskriptif gitu ya, kemudian inferensia gitu. Utamanya ini inferensia ya gitu untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Selanjutnya, nah ini terkait analisis data ya. Analisis data itu ada analisis statistik maupun analisis non statistik gitu. Nah, untuk analisis statistik itu datanya biasanya untuk data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan bisa diangkakan ya. Analisis statistik ini lebih tepat untuk digunakan gitu. Dan terus kemudian analisis statistik ini terdiri atas statistik deskriptif dan statistik inferensial gitu ya. Nah, terus biasanya juga di sini selain analisis statistik ada analisis non statistik di mana bentuk datanya itu adalah data kualitatif, yaitu data-data yang tidak dapat diangkakan gitu ya. Analisis non statistik ini lebih tepat digunakan gitu. Jadi untuk penelitian kualitatif, maka analisis non-statistik ini lebih tepat untuk digunakan. Terus kemudian data kualitatif ya, itu biasanya diolah ataupun dianalisis berdasarkan dari substansinya. Jadi kalau misalkan ini berdasarkan temuan di lapangan biasanya kalau kualitatif gitu ya. Dibedah gitu, diolah benar-benar isinya gitu. Terus juga untuk analisis non statistik ini sering juga disebut dengan analisis isi atau content analysis yang mencakup analisis deskriptif, kritis, komparatif, dan juga sintesis. Nah, dan yang keempat, penelitian ini penelitian yang menggunakan data kualitatif atau biasa disebut penelitian kualitatif gitu. Ini sekilas saya baca saya sampaikan gitu ya. Next. Oke, di sini untuk sosial ekonomi gitu ya biasanya maupun eksak gitu. Analisis statistik itu terbagi atas dua, yaitu analisis deskriptif dan statistik deskriptif dan statistik inferensia gitu. Saya pikir kebanyakan daripada mahasiswa sudah tahu gitu ya apa itu statistik deskriptif gitu. Bahwa statistik deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya gitu ya dari satu sampel penelitian gitu. Terus juga penelitian deskriptif ini tidak menguji hipotesis gitu ya. Dan untuk yang ketiga, mohon diulang yang tadi.
Ini yang termasuk dalam statistik deskriptif itu biasanya datanya disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi gitu ya. Kemudian ada distribusi persen, pengukuran tendensi sentral seperti mean, modus, median gitu, itu diselesaikan di statistik deskriptif gitu. Nah, selain statistik deskriptif, tadi kita ada satu lagi statistik inferensial gitu. Di mana statistik inferensial ini ada dua ya, ada statistik parametrik dan non parametrik gitu. Nah, statistik inferensial ini digunakan untuk mengolah data kuantitatif, tentunya dengan tujuan untuk menguji suatu kebenaran atau hipotesis, gitu ya. Nah, next. Nah, ini macam-macam data penelitian gitu ya yang dibutuhkan untuk penelitian kita. Yaitu ada banyak macam-macam data. Yang pertama ditinjau dari cara memperolehnya ya, itu ada data primer, data sekunder. Nah, yang saya perhatikan gitu dari teman-teman bahwa teman-teman sudah bisa membedakan mana data primer, data sekunder gitu ya ketika belajar statistik atau ketika diuji sidang, teman-teman udah tahu gitu ya apa itu data sekunder dan apa data primer. Namun di sini kadang karena operasionalisasi variabelnya kadang suka belum tepat gitu ya. Jadi penentuan yang mana data primer, data sekundernya pun kadang masih ada yang terbalik gitu ya. Terus kemudian selanjutnya macam data ditinjau dari tingkat keterukuran variabel penelitian gitu. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Tadi kalau data kualitatif adalah data yang tidak boleh diukur dengan angka gitu ya, atau data yang tidak boleh diangkakan. Nah, kemudian kalau data kuantitatif adalah data yang boleh diangkakan atau dikuantitatifkan. Namun dalam penelitian sosial gitu kadang ada data kualitatif yang bisa dikuantitatifkan dan ya, jadi dibuat menggunakan skala Likert gitu ya, atau dicari secara ordinal gitu ya ditentukan. Nah, terus kemudian berdasarkan tingkat pengukuran variabel penelitian yang dikuantifikasikan itu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Gitu. Data nominal ini merupakan data yang paling rendah tingkatannya, gitu, karena hanya untuk membedakan, contohnya misalkan jika kita meneliti gitu ya, dua hal, misalkan jenis kelamin gitu ya, contohnya itu laki-laki misal dikasih 0 gitu ya, kode 0 gitu. Kalau misalkan perempuan dikasih kode 1 gitu ya. Jadi hanya untuk membedakan saja untuk data nominal gitu. Nah, terus kemudian kalau data ordinal itu adalah data yang disusun atau ada tingkatannya gitu ya. Jadi mulai dari yang misalkan terbaik hingga yang terburuk. Biasanya data ordinal ini menggunakan skala Likert gitu ya. Ada yang 3 tingkatan, 5 tingkatan tergantung dengan kebutuhan si peneliti gitu. Nah, kalau data interval ya itu atau scale itu jadi sesuai gitu ya tingkatannya gitu, keterukurannya. Nah, terus kemudian yang data interval ini biasanya banyak misalkan dari data-data yang ya penyusunannya itu misalkan dari yang kecil, data terkecil berapa, data terbesar berapa, kemudian diintervalkan gitu ya, dibagi berapa kelas sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Terus kemudian data rasio juga itu data rasio adalah data hasil pengukuran gitu ya. Nah, di sini juga kadang mahasiswa suka terbalik menentukan data ordinal dan juga data rasio gitu ya. Nanti saya yakin gitu kalau misalkan
apalagi nih teman-teman banyak yang dari semester bawah gitu ya, Tadi kayak atau yang sekarang lagi menyusun presentasi gampang. tugas akhir, Tadi mah itu aneh nuker pasti akan presentasi ya. nyari gitu ya Presentasi di jalan perbedaannya, ngambil karena layar laptop. data Aduh. ini gitu ya, bentuk data pencet ini, aja. terus Mantap. kemudian hipotesis penelitian itu sangat menentukan gitu ya teknik analisis yang mau kita ambil untuk yang untuk alat bantu kita di penelitian gitu. Next. Nah, ini ada langkah-langkah utama dalam pengujian hipotesis. Ya, hipotesis itu kan ada 3 ya yang perlu kita ketahui, ada hipotesis deskriptif, kemudian asosiatif, juga ada jadi zoom apa satunya ada 3 gitu ya. Nah, terus kemudian yang pertama kita dalam membuat hipotesis itu perlu membuat asumsi dulu gitu ya. Jadi kondisi apa sih yang dapat diterima oleh peneliti gitu ya. Nah, terus kemudian juga menentukan statistik ujian, memilih suatu tingkatan signifikansi, jadi berapa tingkat signifikansinya gitu ya, terus berapa tingkat errornya, dan biasanya untuk tingkat signifikansi itu ada 90 hingga 95% gitu ya, dengan tingkat error sebesar 5 hingga 10%. Namun yang sering dipakai itu adalah tingkat signifikansi sebesar 95% gitu. Nah, terus kemudian menghitung harga statistik ujian ya, dan yang terakhir membuat keputusan ujian gitu ya, apakah diterima atau ditolak gitu hipotesisnya. Oke, next. Ini ada rambu-rambu pemilihan analisis statistik ya. Ini yang pertama jenis penelitian. Kita harus tahu dulu gitu ya, penelitian kita apakah penelitian deskriptif gitu atau penelitian inferensia. Ini si mahasiswa harus paham gitu ya. Nah, terus kemudian jenis variabelnya, variabel terikat ya atau variabel dependent, dan juga ada satu lagi variabel independent gitu ya atau variabel bebas. Nah, untuk variabel bebas ini biasanya dilambangkan dengan variabel X gitu dan terikatnya dengan variabel Y gitu. Nah, terus tingkat pengukuran variabel seperti tadi datanya gitu ya, apakah data nominal, ordinal, interval atau rasio, itu juga jadi rambu-rambu untuk kita memilih analisis statistik yang tepat gitu. Terus banyaknya variabel gitu. Biasanya variabel penelitian itu ada yang 1 gitu atau bahkan lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terus terakhir ini maksud statistik, yaitu kecenderungan memusat, variabilitas ya, ada hubungan atau korelasi asosiasi atau pembandingan, ini ada komparasi, terus interaksi, kesesuaian dan sebagainya gitu. Next. Nah, ini tabel panduan pemilihan analisis statistik ya. Ini misalkan untuk pengukuran variabel yang datanya data nominal, maka dengan maksud statistiknya untuk mengetahui tendensi sentral, maka teknik analisisnya misalkan dengan modus gitu ya. Terus kalau tujuannya untuk dispersi, maka frekuensi relatif gitu. Terus kalau misalkan untuk uji kesesuaian bisa menggunakan si kuadrat dan seterusnya. Next. Nah, begitupun dengan misalkan untuk pengukuran variabel dalam bentuk interval gitu ya. Oke, next. Nah, ini kalau misalkan variabelnya 2 atau lebih dari 2 gitu ya. Kalau untuk mengetahui kekuatan hubungan itu bisa menggunakan korelasi sederhana gitu. Kalau mengetahui bentuk hubungan itu bisa dengan regresi sederhana gitu ya, dan seterusnya. Bisa dilihat di layar gitu ya. Nah, misalkan ini untuk variabel terikatnya 1, variabel bebasnya 1 gitu ya. Next.
Nah, ini juga misalkan kalau bentuk datanya variabel terikatnya interval gitu, variabel bebasnya nominal, itu beda gitu ya, milih teknik analisisnya gitu. Jadi ada panduannya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa di tingkat akhir yang mau melakukan penelitian menggunakan teknik analisis yang ada gitu ya, jangan khawatir gitu, karena sebenarnya kalau kita mau baca itu ada gitu ya panduan untuk menentukan teknik analisis apa gitu ya. Karena kalau misalkan kita sudah tahu bentuk data yang kita punya seperti apa, terus kemudian hipotesisnya seperti apa kalau yang menggunakan hipotesis gitu, itu akan dengan mudah kita menentukan teknik analisisnya gitu. Nah, next. Ibu mohon maaf, waktunya Ya. sudah habis. Ya, ke kesimpulan aja nih, ke akhir. Nah, ini sebelumnya mohon maaf. Nah, statistik ya hanyalah sebagai alat bantu bagi peneliti untuk memudahkan dalam memahami dan memberikan makna dari data penelitian yang diperoleh gitu ya. Nah, kalau misalkan jadi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang benar-benar apa ya, main di penelitian itu, jangan gitu ya. Ini hanya sebagai alat bantu untuk hasil yang terbaik itu tergantung daripada si peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih lanjut di diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator.